Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ya di Mapel Pendidikan Agama Islam. Nanti teman-teman yang non-muslim boleh log out dari pembelajaran ini ya. Kita matikan saja ya. Nah, jadi bagi kalian yang non-muslim itu boleh leave ya dari grup dari Zoom ini ya. Mau ikut ya lah baksa nggak apa-apa ya. Kalau mau ikut nggak apa-apa, tapi kalau misalkan mau keluar boleh. Nah, di sini Pak Aris mau cek dulu ya. Bagaimana penampilan kalian di grup di Zoom ini. Sopan apa tidak? Nanti itu masuk ke penilaian soalnya, penilaian sikapnya dari kalian. Nah. Wah, sip, yang penting kalian udah mandi ya. Ini Pak Aris mau tanya, siapa yang di sini belum mengerjakan tugas membuat video? Oh, banyak. Iya, aduh, kenapa itu 1 minggu kalian nggak buat video, ngapain aja, sibuk banget di rumah? Lupa, aduh. Susah nyari ceritanya. Susah nyari ceritanya, ada Abu Bakar As-Siddiq. Nah, jujur. Ada lagi kisahnya siapa? Hah? Banyak sekali Abu Hurairah, ada kisahnya banyak sekali ya. Ya, Pak. Nah, itu nanti cari ya. Sekarang ya, Pak. Nanti tugasnya tak kasih waktu 1 minggu lagi, Hah? Ya, pokoknya tak kasih waktu 1 minggu lagi, Pak Aris. 1 minggu lagi ya. Nah, nanti juga tugas strukturnya. Nah, karena kalian kan tugasnya banyak banget ya mesti ya. Jadi nanti tugas struktur dari Pak Aris boleh dikerjain sampai hari Senin. Jadi kalian nggak harus mengerjakan di waktunya. Nanti sampai hari Senin baru Pak Aris koreksi, nggak apa-apa. Ya. Jadi biar kalian itu tidak terlalu banyak beban hidup ya. Muka-muka kalian masih muda kok, malah lebih tua dari Pak Aris ya mukanya ya. Mukanya kalian itu tua sekali itu, kenapa? Kenapa itu mukanya kalian? Bebannya ya. Apa? Oh, matikan aja ya. Tak matikan aja ya suaranya ya. Nah, itu. Nih, Pak Aris lihat kalian kok mukanya kurang semangat, kenapa ini? Nih. Kok mukanya Pak Aris malah lebih ganteng daripada yang muda-muda ya? Nah, ini. Kalian tuh kurang semangat hidup nih. Nih ada yang rambutnya acak-acakan, siapa nih? Felix nih. Nggak jungkatan ya. Nggak sisiran. Nah. Ya, kalian tuh masih muda yang fresh dong kayak Pak Aris nih. Udah tua tapi masih fresh kayak anak umur 14 tahunan nih, kayak umur kalian. Nah, ya, kita nanti melanjutkan pembahasan masalah toharoh ya. Nanti kita akan melanjutkan materi masalah toharoh. Nah, ini tugas tugas video kalian yang belum bikin nih banyak sekali ya. Pak Aris cek, kenapa ini? Apakah kalian saking sibuknya ya? Di rumah bantuin orang tua, ngerjain tugas sekolah, masih belajar mandiri. Ya, mungkin kalian karena saking sibuknya ya, jadwal kalian itu sangat padat sekali ya. Maka Pak Aris kasih bonus lah 1 minggu lagi ya. Tapi benar-benar dikerjain. Nah, nanti Pak Aris cek satu persatu. Tugas struktur juga kalian ada yang nggak mengerjakan itu, kenapa itu? Apakah belum masuk di grup WA ataupun memang nggak tahu apa nggak bisa? Nah, itu kenapa itu ya? Nanti bisa japri sama Pak Aris misalkan, Pak ini nggak bisa mengerjakan, Pak ini nggak bisa buat video karena memorinya penuh, Pak ini ada yang bla 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 bla. Nah, nanti ada dispensasi untuk kalian ya. Jadi ya Pak Aris tahu kondisi kalian ya, banyak sekali beban hidup ya, terlihat dari muka-muka kalian tuh. Wajah umur 14 tahun ya. Berapa tahun berarti kalian? Ya umur 12, 14 tahun, tapi mukanya kok udah kayak 30-an tahun. Nih. Tuh. Nah, ya kita melanjutkan materi kita ya, masalah toharoh ya. Nah, ternyata kalian tahu nggak sih makna dari berwudu? Nah, keren sekali wudu. Oh, ternyata itu di dalam dunia kesehatan, itu setiap hari kita itu minimal
itu 5 kali harus muka kita itu dibasuh dengan air. Jadi teman-teman semua ya, itu harus tahu biar kalian fresh mukanya kayak Pak Aris nih, fresh, ganteng. Nah, jadi kalian itu minimal ya, sehari 5 kali harus membasuh muka. Nah, makanya fadilahnya kita itu untung agama kita Islam. Ada waktu 5 kali wajib kita sholat. Dan sebelum sholat kita wajib toharoh, wajib berwudu. Kena air muka kita. Akhirnya tanpa kita disadari ternyata setiap hari itu kita sudah membuat muka kita itu secara gizi di kulit muka kita itu terpenuhi dengan air. Makanya kalau kalian itu lihat, teman-teman kalian yang di pondok itu yang sudah istiqomah itu, mereka nggak putih-putih nggak, mereka nggak glowing-glowing nggak, tapi muka mereka itu cerah, maka mereka itu ada karismanya. Karena apa? Mereka itu rajin berwudu. Ini Pak Aris nggak putih tapi cerah nih, Pis, ya putih, nggak putih tapi cerah mukanya. Karena apa? Pak Aris suka berwudu. Nah, guyonan ya, padahal Pak Aris jelek. Nah, itu ya, maka kalian itu supaya kalian kulit mukanya itu gizinya terpenuhi, maka sehari minimal berapa? 5 kali harus dibasuh dengan air. Cukup 5 kali dibasuh dengan air. Nah, nanti muka kalian itu gizi dari kulit-kulit kalian itu akan terpenuhi. Kenapa kok kalian mudah jerawatan misalkan? Kenapa kalian mukanya itu kadang kering itu kenapa? Mungkin karena gizi hidrogen yang dibutuhkan di muka kalian itu berkurang. Wah, ini kenapa menjadi pelajaran IPA ya ini ya. Nah, yuk kita kembali ke toharoh lagi. Jadi berapa minimal sehari muka kulit kita itu tersentuh air? 5. Yang wajib itu muka, kemudian tangan, kemudian kaki. Itu yang wajib. Makanya kalau kita itu setiap pagi itu minimal ya, kalau kita misalkan liburan nggak usah mandi nggak apa-apa. Yang penting kita wudhu. Muka kita terkena air, tangan kita terkena air, kaki kita terkena air. Karena disitulah organ-organ tubuh kita yang paling banyak melakukan aktivitas. Nah, kalau badan kita itu kan tertutup sama baju ya. Makanya minimal 5 kali ya tubuh-tubuh penting itu harus terkena air. Dengan apa? Dengan berwudhu. Wah, nanti khasiatnya berwudhu keren sekali. Jadi nih ada cerita ya. Kalian kenal dengan Jenderal Sudirman apa enggak? Kenal ya? Kalau kenal angkat jari. Kenal ya? Kenal. Kalau kalian tahu kisahnya Jenderal Sudirman itu, pas waktu dia mau, di situ waktu perang ya, waktu berperang dengan penjajah Belanda. Nah itu Jenderal Sudirman itu ada di sebuah camp perkemahan. Wah. Dan di situ ternyata di antara prajuritnya Jenderal Sudirman itu ada yang punya sifat hianat. Dia itu hianat. Nah, dia itu menuduhkan itu apa ya? Menunjukkan kepada panglima perang yang ada di Belanda. Nah, itu match-nya sama siapa? Sama adiknya ya. Nah, itu menunjukkan kepada penjahat Belanda. Dia menunjukkan bahwa Jenderal Sudirman itu ada di tenda situ gitu. Wah, ternyata pas di situ ditunjukkan sama prajurit yang hianat itu menunjukkan kepada si tentara Belanda itu di mana tempat Jenderal Sudirman itu berada. Wah, ternyata di situ waktu ditunjukkan para penjahatnya itu ke situ, mereka itu tidak melihat Jenderal Sudirman loh. Keren kan? Jadi mereka itu tidak melihat Jenderal Sudirman. Kisahnya itu kayak Asbabul Kahfi itu, ya. Jadi dia umpetan di sebuah gunung tapi nggak ketahuan padahal gunungnya itu masih di kota tersebut. Kayak kisahnya Rasulullah waktu sembunyi di gua apa? Gua Hiro itu kan lagi dicari, tidak ketahuan. Padahal Gua Hironya itu sudah di depan mata para penjahatnya. Nah, Jenderal Sudirman pun seperti itu, tidak terlihat. Jadi Sudirman itu ada di lokasi itu tapi tidak terlihat. Nah, maka di situ yang pengkhianat itu dikira dia itu bohong sama siapa? Sama mereka tentara Belandanya. Akhirnya mangkel tuh, marah tentara Belandanya, akhirnya dibunuh dia malah. Yang pengkhianat ini
yang mau menunjukkan tempat lokasi Jenderal Sudirman itu, akhirnya dia yang dibunuh. Nah, prajuritnya itu pada bingung, prajurit Indonesianya itu pada bingung, prajuritnya Jenderal Sudirman itu pada bingung, loh, kok kenapa Jenderal Sudirman itu sampai tidak terlihat gitu. Mereka pada bingung, apa jangan-jangan Jenderal Sudirman itu punya jimat gitu. Nah, akhirnya mereka bertanya, hei Jenderal Sudirman, engkau kok keren sekali sih, engkau kok prajurit hebat sekali sih, komandan kok keren sekali, hebat. Nah, apa sih yang membuat kamu itu sehingga tidak ketahuan sama tentara Belanda? Kemudian Jenderal Sudirman itu bilang apa? Karena apa? Beliau itu selalu menjaga wudunya. Jadi beliau itu setiap batal wudunya, beliau wudu lagi. Jadi setiap beliau ke kamar mandi, kemudian beliau buang air besar, setelah itu beliau wudu. Setiap beliau kentut, kemudian beliau wudu lagi. Dari menjaga wudunya. Wah, ternyata keren. Nanti juga jika kita menjaga wudu di hari kiamat itu, nah kalian masih tahu kisahnya. Nanti itu kan hari kiamat itu, matahari itu jaraknya berapa sih sama kita? Ada yang tahu? Satu jengkal. Wah, nanti itu matahari itu jaraknya itu sama kita itu satu jengkal. Wong matahari jaraknya jauh aja, kalau jam 12 siang, jam 11 siang kita rasa kepanasan ya, apalagi kita hidup di Banjar ya. Walah, pol panas sih pokoknya hidup di Banjar, apalagi Pak Aris orang Wonosobo, biasanya dingin-dinginan di sana, harus hijrah, harus kesasar ke Banjar itu setiap jam 12 itu walah, nggak kuat Mas Pak Aris itu. Nah, itu sama di dunia saja yang jaraknya itu bermil-mil, kita merasa kepanasan. Bayangkan nanti di akhirat nanti kita jaraknya itu cuma satu jengkal, panasnya seperti apa. Ada yang sampai keringatnya itu sampai lutut, sampai keringatnya itu ada yang sampai perut, ada yang sampai dada, ada yang sampai menutupi mukanya, bayangkan. Saking panasnya. Nah, tapi mereka yang ahli-ahli wudu, kayak kita ya, ahli wudu nggak kalian? Ahli wudu ya, karena setiap hari itu kan kita mesti sholat ya. Nah, walaupun yang perempuan masih menstruasi itu wudu nggak apa-apa, ya. Jadi kalian tetap wudu. Nah, itu nanti bagi mereka yang ahli wudu itu mereka tidak merasakan kepanasan, ya. Jadi mereka itu tidak merasa kepanasan, bahkan wajahnya itu cerah kayak Pak Aris ini. Jadi nanti yang mukanya tua-tua ini ya, siapa Dwi Putra, kemudian Fadli, kemudian siapa lagi Kaishan. Nah, ini muka-mukanya yang umurnya muda tapi mukanya kok terlihat nggak semangat itu ya, jadi terlihat lebih tua daripada Pak Aris itu lah. Nanti di akhirat itu mukanya cerah ya Pak Aris semua. Penuh dengan kebahagiaan ya. Nah, nanti kalau semoga saja ya kita besok dipertemukan dalam tatap muka, jadi kalian bisa sama Pak Aris itu lebih kenal lagi. Nah, itu ya. Jadi nanti di akhirat itu bagi kalian pelaku-pelaku wudu ya, yang tiap hari itu berwudu, muka kalian itu akan dicerahkan. Yang tadinya hitam kayak Pak Aris ini, nanti di akhirat itu menjadi putih bersinar karena dari bekas wudunya. Ibaratnya itu apa? Waktu Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, nanti apa sih yang membedakan kaummu, umatmu dengan umatnya nabi-nabi terdahulu, Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Isa, itu kan kita kan umatnya Nabi Muhammad ya, kaumnya Nabi Muhammad ya. Apa sih yang membedakan gitu kan? Jadi biar Rasulullah itu tahu umat-umatnya Rasulullah seperti apa. Jadi sahabat itu takut, para sahabat. Jangan-jangan nanti kita itu bukan digerombolan